Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami, yaitu dari remaja Masjid Al-Ikhlas. Di sini pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang simple, singkat, jelas, dan bermakna, ya, dengan tema atau dengan materi yang insya Allah sangat bermanfaat, yang dimana sebentar lagi di depan kita akan datang, yaitu bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kenikmatan, dan bulan penuh keampunan dan serta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang insya Allah narasumber ini sangat-sangat berpengalaman atau sangat-sangat pandai, ya, dalam menjelaskan tentang materi kita ini. Ya, narasumber kita yaitu Bapak Haji Duta Grafika, yang insya Allah akan menemani kita pada malam hari ini. Langsung saja, bulan Ramadan merupakan bulan penuh makna, bulan penuh kenikmatan, bulan yang sangat dihormati dan sangat diagunkan oleh agama umat muslim. Maka dari itu, di bulan ini kita harus banyak mempersiapkan apa bekal kita, apa hal-hal yang harus disiapkan oleh kita untuk kita sama-sama menyambut bulan yang penuh keberkahan ini. Di antaranya yaitu nanti akan ada soal-soal yang akan ditanyakan langsung dan dijawab langsung oleh narasumber kita, yang insya Allah jawabannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk narasumber silahkan untuk bisa perkenalkan diri untuk ke media. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
narasumber kita sampaikan sepatah dua kata langsung kita ini kepada narasumber kita ya Pak Ustadz ya. Ini masuk bulan suci Ramadan ya. Apa Ustadz harus dipersiapkan secara fisik dan mental kita dan rohaninya kita ya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini? Apa atau yang harus kita persiapkan dari segi fisik dan mental? Baik, terima kasih Mas Faton. Jadi yang awal saya sampaikan bagaimana sebuah teori gitu ya, teori apabila kita ini berhasil untuk membuat sebuah persiapan, perencanaan, dan kita berhasil membuat perencanaan itu, maka kita sama dengan merencanakan sebuah keberhasilan. Tapi sebaliknya, jika kita gagal membuat sebuah persiapan, membuat sebuah perencanaan, itu sama saja kita ini merencanakan kegagalan. Maka siapa yang baik usahanya, siapa yang baik ikhtiarnya, siapa yang baik tawakalnya, ya dimulai dari persiapannya. Jadi yang pertama ini ada 5 persiapan yang harus kita siapkan untuk kita menjemput ya. Jadi kita bersemangat ya untuk menjemput Ramadan. Yang pertama persiapan ruhiyah. Ya, jadi ruhiyah kalau di dalam tubuh kita ya ruh itu akan bersemayam di hati gitu. Jadi hati ini memang pusatnya atau chipnya dari yang sudah disiapkan oleh Allah, sehingga ruh itu ya akan bersemayam di hati kita, di hati manusia, khususnya di sini di hati seorang muslim. Maka untuk persiapan itu berdamailah hati kita dengan Ramadan. Maksudnya berdamai bagaimana? Ketika kita ingin menemui Ramadan, ya berbahagialah, berbunga-bungalah hati kita. Tidak setiap manusia, setiap muslim khususnya itu bisa menemui Ramadan dan menemui Ramadan beriman. Kita juga tidak tahu nih kan gitu ya, tidak tahu apa Allah akan mempertemukan kita dengan Ramadan. Makanya dengan persiapan ini paling tidak kita hati kita ini sudah mohon kepada Allah di dalam hati kita, kapan kita bisa ketemu Ramadan? Iya, ya Allah, saya ini sudah siap nih, gitu. Kangen, rindu iya, jadi izinkan kami bertemu dengan Ramadan, gitu ya. Kalau boleh nawar ya memang ayatnya yang tentang kematian itu Mas, la yastakhiruna sa'an la yastakhirun. Jadi kematian itu tidak diakhirkan, juga tidak bisa dimajukan. Iya. Tapi meminta seperti itu, bahwa orang-orang beriman itu, tadi ayat awal yang saya sampaikan tentang puasa ya, itu kan Allah menyerunya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, orang-orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman itu tidak cari mati. Tapi orang beriman itu rindu mati. Rindu apa? Kematian inilah pintu untuk bertemu dengan Allah. Gitu. Makanya doa hati kita, persiapan hati kita untuk Ramadan, ya Allah, jangan engkau matikan aku dulu sebelum aku bertemu dengan Ramadan. Nah, sehingga Allah tahu nih, orang yang serius, yang sungguh-sungguh, yang betul-betul kangen pengen ketemu Ramadan ini, ya Allah bisa, karena doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir kematian kita dan seterusnya. Gitu. Makanya persiapan hati kita, maka bahagiakan hati kita, lapangkan hati kita, ikhlaskan hati kita, dan ridho kepada Allah
kita sambut Ramadan. Karena kalau tidak seperti itu pasti hati kita akan gini, ya Ramadan lagi, ya puasa Iya. lagi, Betul. nggak bisa makan enak, bebas. Mungkin bagi yang merokok, wah nggak bisa merokok. Yang ngerokoknya paling ya malam. Jadi itu cirinya hati kita lapang, hati kita ridho, hati kita ikhlas, hati kita siap untuk menerima menyambut Ramadan, untuk berburu ya, menjemput Ramadan ini. Itu yang ya tidak tidak serta-merta kita bisa kalau bahasa Indonesianya ujuk-ujuk apa tiba-tiba seneng ya tidak, tapi karena kita tahu nanti kita akan bahas keutamaannya ya. Jadi yang pertama persiapan ruhiyahnya hati kita. Kemudian yang kedua persiapan amaliyahnya. Tadi yang saya sampaikan, perencanaan yang baik itu pasti akan memberhasilkan usaha kita. Yang penting niatnya betul. Tadi yang pertama ruhiyahnya hati kita niatnya betul, niatnya baik, semangat, bismillah, ridho, ikhlas karena Allah. Maka seorang yang betul-betul sungguh sangat senang menjemput Ramadan, akan hadirnya Ramadan, persiapannya justru mulai dari sekarang. Ya, buat perencanaan yang baik, buat poin-poin amal yang baik. Jadi persiapan mungkin ya, betul. Ya. Jadi nanti saya target Al-Qur'annya berapa juz, berapa khatam, berapa kali misalnya. Membaca tafsirnya sampai ayat berapa atau surat berapa, membaca terjemahnya gitu. Saya mau sedekah setiap hari berapa. Saya mau sholat berjamaah harus setiap hari. Saya mau tilawah dan sebagainya. Saya mau sholat sunnah ditambah dan sebagainya. Sholat tahajud, sholat duha, sholat witir dan sebagainya. Sehingga persiapan itu yang harus betul-betul kita harus dari sekarang. Gitu. Makanya saya sering kalau sama anak-anak gitu ya, anak-anak saya maksudnya. Itu sebelum Ramadan saya buat jadwal dari mulai sahur, ya bangun sahur ya, sampai kemudian tidur lagi. Itu persiapan amaliyahnya harus jelas targetnya. Karena apa? Nanti akan kita lihat keutamaan amal-amal di Ramadan itu. Jadi berburunya kita, dan itu tidak ada di bulan yang lain. Itu. Kemudian yang ketiga persiapan ilmiahnya istilahnya gitu. Makanya tadi hadisnya kan gitu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ilmu, wahtisaban itu maksudnya dia tahu ilmunya, ilmu puasa Ramadannya tahu. Artinya ya dari niatnya, pengertiannya, yang membatalkan, yang merusak pahala puasa dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dengan tahu ilmunya, belajarnya ya tidak besok pada saat Ramadan, harusnya sekarang sudah mulai belajar. Belajar tentang ayat-ayat tentang Ramadan, belajar tentang hadis-hadis tentang Ramadan, tafsirnya dan sebagainya, ilmunya, syarat dan sebagainya, sahnya puasa, yang membatalkan, yang mengurangi pahala puasa, tingkatan orang puasa kan ada tingkatan yang ada orang yang fisik saja, pokoknya yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting tidak makan, tidak minum. Tapi bicaranya masih ya tidak terkendali dan sebagainya. Bicaranya yang ya menyakiti dan sebagainya. Ada yang puasanya selain fisiknya tidak makan, tidak minum, bisa menahan pandangannya, menahan pembicaraannya, menahan badannya supaya tidak berbuat maksiat dan sebagainya. Dan yang terakhir puasa yang paling tinggi ya puasa hatinya. Hatinya jangan iri, jangan dengki, jangan hasut dan sebagainya. Itu persiapan ilmunya di situ. Kemudian yang keempat persiapan maliyahnya. Nah, hartanya perlu itu. Ya, karena semua yang berkaitan dengan Ramadan pasti satu, apa-apa yang kita persiapkan untuk
ibadah di Ramadan, maka cari pakaian yang terbaik, alat sholat yang terbaik, dan semua yang terbaik, mulai dari Al-Qur'annya, pakaiannya, gitu. Jadi kalau Ramadan, kalau bisa itu justru dibalik, jangan Lebaran pakai baju baru, tapi untuk menjalani Ramadan pakai baju yang lama. Harusnya beli bajunya baru sekarang buat sholat taraweh, buat tadarus, itu. Jadi kalau sekarang kan logikanya terbalik, meh bodoh mau Lebaran beli Baru baju, beli. iya. Ramai pas malam takbiran Iya. di mall-mall beli Mall-mall, baju. Iya, harusnya kalau mau sholat pakai baju yang terbaru, beli baju baru sekarang buat apa? Wong belum Lebaran kalau sudah beli baju baru, ya buat sholat, buat taraweh, buat sholat jamaah, buat tadarus, kan gitu. Membaca Quran pakai kaos, celananya bolong-bolong, misalnya gitu. Ya yang baiklah membaca. Mau sholat atau pakai kaos biasa, bahkan kaosnya tidur ya pakai sholat, ya pakai tidur. Itu persiapan maliyahnya ya. Insya Allah, wah kalau yang tidak punya, insya Allah ya, kalau kita niatkan untuk menjemput Ramadan, Allah akan memberikan rezekinya, Allah akan memberikan fasilitasnya. Karena apa? Kita ini bahasanya kan ya ayyuhalladzina amanu itu dipanggil oleh Allah. Jadi bahasa Jawanya kita diceluk, diawe, sini. Orang beriman sini, ayo Ramadan sudah datang. Kalau kita sudah dipanggil, maka semua fasilitasnya akan dipenuhi oleh Allah. Sama dengan haji. Haji itu kita diperjalankan. Haji itu kita dipanggil kan gitu. Makanya jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku siap untuk mendatangi, memenuhi panggilanmu, kan gitu. Makanya prinsipnya haji itu bukan siapa yang kaya, tapi siapa yang dimampukan oleh Allah. Jadi karena apa? Orang mampu belum tentu bisa haji. Tapi kalau orang haji pasti dimampukan oleh Allah. Makanya prinsipnya seperti itu. Ramadan juga sama. Ketika kita akan menempuh perjalanan di bulan Ramadan, kita niatkan maliyahnya, Allah akan siapkan. Entah dari mana ya terserah Allah. Bahwa ketika kita diundang, yaudah kamu yang tak undang, kamu tak kasih ini fasilitasnya biar bisa mudah, termasuk kesehatan kita, itu semangatnya kita itu termasuk. Makanya persiapan maliyahnya juga, ya jadi sekali lagi jangan terbalik ya. Umumnya kan ya karena adatnya begitu sih, kalau mau Lebaran baru beli baju baru. Harusnya kalau pas mau sholat taraweh, mau tadarus itu pakai baju yang terbaik. Mau menghadap Allah yang maha terbaik kok kita biasa-biasa saja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jasadiyah. Ya, jadi kita review sebentar nih. Yang pertama tadi apa? Persiapan ruhiyah. Yang kedua amaliyah. Yang ketiga ilmiah. Yang keempat maliyah. Ya. Persiapan hatinya, persiapan perencanaan amal-amal yang kita lakukan. Yang ketiga ilmunya harus kita siapkan sehingga kita tahu tidak sia-sia puasa kita. Yang keempat, Allah siapkan hartanya untuk kita, untuk rezekinya kita, untuk bisa melaksanakan Ramadan dengan yang terbaik. Ya termasuk kalau kita mau sedekah puasa, bagi yang berbuka puasa di masjid, bagi yang itu kan pasti Allah akan memberikan rezeki yang lebih supaya kita bisa memberi jamuan kepada orang-orang lain yang berpuasa. Dan yang terakhir jasadiyah. Jasadiyah ini fisiknya. Maka insya Allah prinsip bahwa sumu tasihu itu awalnya ya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba Ramadan kita puasa terus sehat, tidak. Karena kita sudah terbiasa puasa. Bahkan sejak Rajab, bulan Sya'ban kita dibiasakan untuk memperbanyak puasa. Supaya nanti apa? Ramadan tidak kaget. Kita biasa puasa. Jasad fisik kita insya Allah Rasulullah benar, sumu tasihu. Siapapun yang berpuasa itu pasti akan, ya ilmu kesehatan kan juga sama. Pasti kalau orang yang berpuasa, makanya kalau ada orang yang mau operasi puasa dulu. Ada yang mau tes laborat, tes darah atau puasa dulu. Itu supaya apa? Kondisi tubuh kita ini dalam kondisi yang istilahnya masih orisinil, masih steril. Nah itu ya Mas. Jadi itu persiapannya, pemirsa. Mari 5 persiapan itu betul-betul kita siapkan. Insya Allah
kita berniat saja untuk menyiapkan, Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Gitu Mas. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik pemirsa, itu tadi ya sudah paham apa saja yang harus kita persiapkan dari segi fisiknya, mentalnya kita untuk kita sama-sama bisa menyambut bulan yang penuh keberkahan ini. Baik Pak Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara menjaga semangat beribadah kita selama bulan-bulan Ramadan, terutama di hari-hari terakhir bulan puasa? Biasanya kan orang di terakhir puasa, orang-orang pada mempersiapkan buat lebaran, cari baju, ya, cari barang-barang sekiranya buat nanti lebaran bisa diliatin ke orang-orang, saudara-saudaranya. Nah itu apa nih saat ini? Caranya kita. Termasuk cari persiapan untuk lontong opor gitu ya. Iya itu satu-satunya. Iya. Karena istilahnya nanti kalau ya bahasa bercandanya mau balas dendam ya. Selama puasa nggak bisa makan bebas. Jadi insya Allah begini, untuk kita bisa tetap istiqomah, tetap konsisten, tetap stabil semangatnya, apalagi 10 hari terakhir, maka kita perlu untuk tadi yang pertama kita siapkan ya niatnya dulu kan gitu. Jadi niatnya puasa itu apa? Tadi yang sudah disampaikan di Al-Baqarah 183 kan. Jadi endingnya itu awalnya itu adalah orang-orang yang beriman meyakininya. Untuk apa itu puasa? Maka endingnya adalah la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ingat, la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maka di sini persoalannya berarti individual. Maka supaya semangatnya itu tetap bahwa Allah akan mendidik kita, mentarbiyah kita, melatih kita di Ramadan ini supaya ujungnya, endingnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap semangat? Semua yang tadi sudah persiapan amaliyah betul-betul kita tingkatkan di 10 hari terakhir. Jadi kalau bahasanya ya semakin mendekati finish itu kan biasanya kalau misalnya seorang pelari atau perenang kan justru semakin cepat, gitu. Semakin semangat. Karena apa? Dia pasti akan ngunduh, gitu ya. Akan meraih apa yang dia targetkan, apa yang dia buru, apa yang dia tuju kan gitu. Sasarannya pasti harus. Makanya ya triknya, tipsnya begini. Yang pertama, ketika memasuki 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir, kita ini berpikir tentang umur. Ya. Di salah satu 10 hari terakhir ini ada yang disebut Lailatul Qadar. Kalau menyebutkan malam berarti jangan malam Lailatul Qadar ya. Itu kurang pas ya. Yang udah Lail. Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Kalau bahasa Indonesianya Al-Qadar ya malam yang telah ditetapkan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah gitu. Kita ini umatnya Rasulullah itu sudah dipal, bahasa Indonesianya apa ya? Sudah dinas lah istilahnya, bahwa umurnya umatku kata Nabi itu paling sitin atau paling 60 sampai 70 tahun. Itu. Tidak lebih dari itu. Artinya apa? Kalau lebih dari 70 sudah mulai encoknya, sudah mulai lututnya yang nggak bisa buat berdiri dan sebagainya, maka sholatnya juga duduk dan sebagainya. Paling banter lah kalau udah 80 tahun aja sudah kesulitan Jadi apa-apa pelan, serba pelan dan sebagainya. Maka dengan semangat itu 10 hari ini kita akan berkompetisi dengan umat-umatnya Nabi terdahulu yang usianya sampai puluhan tahun sampai bahkan ratusan tahun. Coba bayangkan kalau ibadahnya yang umat terdahulu sampai 900 tahun, kita cuma 90 tahun, ya kita jelas kalah kalau beramal kan, beribadah, hitung-hitungan pahala loh misalnya gitu. Makanya salah satunya yang harus dipahami dan disemangati di situ bahwa kalau saya 10 hari ini bisa
itikaf bisa menemui Lailatul Qadar, maka saya akan sama dengan ibadahnya selama 83 berapa? 1000 bulan. 1000 bulan. Sebulan itu berapa tahun? Apa Pak? Berapa tahun? 1000 bulan. 1000 bulan. Oh banyak. Banyak. Ya lebih dari 83 Iya, tahun. Nah, 83 tahun. Coba kita bayangkan kalau masa 83 Mas coba dihitung. 12 kali 1000. Coba Mas. Ya. Ini Benar 83. Nah, gitu. Coba bayangkan kalau misalnya kita dapat sekian Ramadan, ya bisa dilipat gandakan lebih dari usia apa yang nabi-nabi yang lain, umatnya nabi-nabi yang lain. Itu salah satu ya, sehingga kita harus semangat. Oh iya, kalau aku bisa, makanya namanya itikaf itu nggak usah milih-milih. Pokoknya nabi itu juga nggak milih 21, 23, 25, 27. Istilahnya kan sekarang malam ganjil, malam genap. Iya, gitu. Jadi maaf ya, Rasulullah saja yang sudah jelas dijamin surganya, itu nggak milih-milih. Lah kita ini yang surganya belum jelas, Al-Qur'annya nggak hafal, ayatnya dan sebagainya, sedekah juga masih minim-minim kan gitu. Sholat jamaahnya juga masih bolong-bolong. Mau mengharapin surga kan gitu. Ya ini membandingkan saja dengan apa contoh kita ya, teladan kita, uswah hasanah kita. Maka disemangati begitu. Yang kedua, utamanya di bulan Ramadan ini yang paling banyak diutamakan itu adalah kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang bisa membaca, yang bisa menghafal, yang punya waktu luangnya ini harusnya itu misalnya semua umat Islam yang bekerja, yang sekolah itu 10 hari itu libur. Kantor libur. Wah, itu yang muslim ya. Kalau maksudnya kita bukan berarti kita negara agama, bukan. Kita negara religius. Yang liberal juga bukan. Intinya pesan itu diberikan supaya kita bisa full. Tapi kalau sekarang kan ketemunya mudik lah itu. Kalau mudik itu biasanya sekarang aja sudah bisa dibuka pesan tiket kereta api, tiket pesawat. Jadi persiapannya belum Ramadan saja sudah persiapan untuk mudik. Ya betul, realitasnya memang nanti kalau daripada kesulitan yang tidak punya kendaraan sendiri nggak apa-apa. Tapi maksudnya di 10 hari itu jangan melupakan, jangan tambah lemah, harus tambah semangat. Apalagi hari terakhir itu. Benar. Jadi silahkan berinteraksi dengan Al-Quran. Mau yang tidak bisa baca terjemahnya boleh. Pokoknya sesuai kemampuan kita masing-masing. Tidak ada harus tadarus baca Quran. Kalau enggak ya sia-sia. Enggak ada. Jangan baca, Mas Fatan baca terjemahnya, atau pemirsa cuma baca terjemahnya aja nggak bisa. Boleh sama halanya. Atau Al-Quran, wah itu lebih anu lagi. Tapi yang bacanya diamalkan. Oh ini belum, tinggalkan dulu, disimpan dulu, nanti kalau sudah mau terus. Tapi kita semangat untuk melakukannya dan meningkatkan sholat jamaahnya. Jadi yang pertama itikafnya, kita mengumpulkan hal yang cukup, ya bukan angkanya tapi kualitasnya. Gitu. Nah, Lailatul Qadar itu luar biasa. Kemudian yang kedua, semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jamaahnya, sholatnya itu ditingkatkan. Jadi tidak ya mungkin kalau misalnya biasa tarawih terus nggak tahajud, ya boleh tarawih, mau tahajud, mau hajat, mau apa. Yang namanya qiyamul mulai terserah. Kadang ada yang mengatakan begini, lu tarawih itu gantinya tahajud. Tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Kalau tiap bulan ada, setiap malam ada. Kadang gitu, wis tarawih harus tahajud. Harus kita mitunya di situ. Kemudian yang terakhir pasti ya, yang untuk menyemangati semangat untuk berbagi dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak. Ya, makanya di akhir-akhir ini kan diwajibkan zakat fitrah.
Kalau menurut letternya, terasinya hadisnya ya namanya zakatul fitri kan gitu. Jadi kenapa zakatul fitri ya supaya diberikan zakat yang artinya bukan untuk mensucikan, makanya zakat fitri. Fitri itu artinya manfaat gitu. Kalau fitrah artinya suci. Makanya kalau zakat fitrah itu diberikan sebelum sholat Id supaya orang-orang yang tidak mampu bisa makan. Iya, bersama ketika dia selama setiap pagi tidak bisa makan, maka zakatul fitri, makanya Idul Fitri itu sebenarnya hari yang bisa makan pagi, bukan hari kembali saja. Gitu. Itunya salah satu tujuannya itu supaya kita bisa, karena kita sudah bisa merasakan menamai yang tidak bisa sehari 3 kali dan bisa ikut, oh ternyata mereka yang bisa lapar, yang melilit, ngantuk, ya lemas dan sebagainya. Itu ya sebenarnya bisa full di 10 hari itu yang bisa dicari di tempat lain, dan Lailatul Qadar itu juga tidak bisa didapatkan itu sampai hari ke-20 ada. Pas 10 hari itu kita tidak tahu di malam kapan itu hari terakhir. Iya, yang makanya bisa Rasulullah saja hari terus jangan milih-milih. Ini tanggal ganjil. Iya. Siapa tahu datanya tanggal genap kan ya, kita nggak tahu. Kalau hitungan tanggalnya berbeda, ya, makanya. Kalau ikut sana ganjil, ke sini ganjil semua. Jadi ganjil semua. Iya. Oke, Mas. Iya. Semangat. Ini pertanyaan nomor 2 tadi kembali lagi ke jawaban nomor 1 ya. Dengan semua bekal-bekal persiapkan sama ya. Di jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Tingkatkan dengan semangat itu ya. Iya. Baik, ini Pak. Ada soal lagi. Ya. Yaitu apa makna pentingnya bulan suci Ramadan dalam kehidupan umat muslim? Ya. Ini nanti bantu ayatnya ya. Iya. Nah, saya akan kasih poin-poinnya aja. Cluenya begini. 183 di Al-Baqarah itu diperhatikan coba. Ini ayat ini ya. Itu memberikan pesan pertama kepada kita dengan pesan ya ayyuhalladzina amanu. Endingnya apa, Mas? La'allakum tattaqun. Ya. Itu la'allakum itu berarti jamak apa tunggal? La'allakum jamak untuk bareng-bareng. Iya. Kalau di sini agar kamu bertakwa artinya berarti kamu. Tapi masing-masing pribadi. Iya, sasarannya masing-masing pribadi. Sekarang lihat di ayat yang ke 184. Di akhir itu coba bunyinya gimana? Wa idza sa'alaki ibadi anni. Bukan, yang ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridun Terus aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, di ayat ini perhatikan. Itu kan isinya teknis tentang ilmunya berpuasa. Kan gitu? Iya. Ilmunya berpuasa di situ. Jadi faman kana minkum maridun, apabila kalian itu sakit. Au ala safarin, bersafar, bepergian. Fa'idata min ayyamin ukhor, maka diganti di hari yang lain. Dimudahkan. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Kalau mereka tidak kuat, sakit, berhalangan, maka mereka harus dengan fidyah. Nanti akan lihat fidyah itu seperti apa. Terus faman kana tatau khairan fahuwa khairullah, artinya apa? Faman tatawwa. Ya. Faman tatawwa khairullah. Faman tatawwa khairullah. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka justru kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya. Seperti fa'in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, gitu. Dan yang terakhir apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Artinya apa itu? Apa namanya yang kalian in kuntum ta'lamun itu supaya kalian mengetahui. Kalau mengetahui berarti ilmu. Maka persiapan supaya ayat 183 itu terwujud seperti tadi persiapannya in kuntum ta'lamun, ilmunya harus ada. Terus lanjut. Ini ya kenapa
Ramadan ini sangat bermakna, berarti bagi kehidupan seorang muslim. Di situ dia perjalanannya, sesungguhnya begitu. Nah, langsung terus 185 akhirnya wala'allakum Tashkurun. Makanya dengan apa la'allakum tashkurun itu? Ya ketika kita sudah menjalani Ramadan, maka bersyukurnya kita dengan takbir. Takbir. Jadi wujudnya kita bersyukur dengan takbir. Makanya endingnya orang berpuasa, ya tahap-tahapannya itu, kamu pengen takwa enggak? Pengen. Caranya gimana? Di 184 ilmunya itu kamu pelajari. Supaya nanti apa? Kalau kamu berhasil, pasti akan mendapatkan nikmat. Kalau nikmat berarti kamu akan bersyukur kepada Allah. Apa nikmatnya? Yaitu nanti akan kita lihat di sini. 186. Kita lihat la'allahum yarsyudun di akhir ayatnya ya. Itu artinya apa? Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah berpuasa, pengen jadi orang yang takwa, ilmunya benar, kita endingnya mendapatkan nikmatan, syukurnya mari kita menjadi orang yang benar. Jadi kalau orang yang diberi nikmat Ramadan tidak bersyukur, berarti dia tidak benar, kan gitu. Tapi orang yang diberi nikmat kemudian bersyukur, maka dia orang yang benar. Kumpulan dari tadi, ma'ala tatakun, kamu bertakwa. Indahnya Allah ini ditutup dengan 187 yang diakhiri dengan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Coba perhatikan. Kalau yang pertama la'allakum tattaqun. Kalau di sini terakhir 187 ini la'allahum yattaqun. Perhatikan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Makanya tadi kan saya bilang, betul kalau bilang kum itu jamak, tapi jamak itu kan jamak yang terpisah. Jadi menyebutnya kamu. Tapi di sini 187 dari urutan ayat ini, logika ayat ini, maka dikatakan Allah berfirman supaya mereka bertakwa. Beda kan? Supaya kamu bertakwa, supaya mereka bertakwa. Sehingga endingnya sebenarnya Ramadan itu menjadikan semua manusia yang bersama-sama menjalani Ramadan, memuliakan Ramadan, senang menghadapi menjalani Ramadan, sabar ketika mendapatkan ujian panas, lelah, haus, capek, lemes, kemudian bersyukur ketika berbuka, alhamdulillah bisa tergoda, pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, pembicaraannya terjaga, kaki tangannya terjaga, pikirannya nggak kemana-mana, hatinya tetap pada Allah. Maka disinilah kumpulan orang-orang kamu bertakwa itulah kemudian oleh Allah dikatakan mereka bertakwa. Inilah yang sebenarnya endingnya ingin menjadikan masyarakat yang lulus Ramadan ini, mereka inilah orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang benar, mereka orang-orang yang bersyukur, dan mereka kembali lagi orang-orang yang saling bertakwa. Itu makanya betapa hebatnya terakhir ya Mas. Ketika ini terjadi, maka ayat Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudalin. Nah, hati-hati. Jadi Al-Quran ini hebatnya kenapa Ramadan ini menjadi sangat bermakna, karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Untuk siapa? Hudalinas, bukan hudalil mutakin, bukan hudalil mukminin, bukan hudalil muslimin, lil muhsin ada. Jadi seluruh semua manusia, muslim mau tidak dan sebagainya. Ya karena itulah mengapa Rasulullah itu diberikan oleh Allah Al-Quran ini sebagai mukjizat. Makanya dulu ada cerita ketika umatnya Rasulullah atau ada yang bertanya bahwa dulu nabi-nabi terdahulu kan mukjizatnya macam-macam dan hebat-hebat gitu. Misalnya Nabi Musa, mukjizatnya tongkat.
bisa membelah laut, bisa jadi ular dan sebagainya. Terus Nabi siapa lagi? Yang bisa ya, Nabi Isa. Nabi Isa. Berbicara ketika bayi. Iya. Coba bedanya apa Al-Quran dengan yang lain? Kalau menurutku karena Al-Quran itu satu, ya dia itu pedoman, Betul. ya. Yang namanya pedoman semua umat Muslim, Iya. mau zaman dulu Nabi juga, Iya. ya agamanya Muslim ini satu, Iya. kitabnya Al-Quran. Iya. Itu salah satu Iya. kebesarannya di situ. Jadi mujizat yang terbesar Nabi bisa apa saja. Nabi membelah bulan bisa, Iya. dari tangannya Nabi keluar air bisa. Ya, bayangkan Nabi apalagi bisa menembus langit juga bisa, kan gitu. Tapi coba bayangkan Mas, biasanya ya, seandainya Al-Quran ini tidak diberikan sebagai mujizat tertinggi, yang paling paripurna pada umat Islam. Bayangkan kalau misalnya mukjizatnya Rasulullah itu seperti Nabi Musa, tongkat gitu ya, pemirsa tongkat. Misalnya tongkat nih. Bisa dibayangkan kalau semua umatnya Nabi Muhammad kemana-mana bawa tongkat. Iya kan? Tongkat dijadikan tameng. Jadi sekolah bawa tongkat, kuliah bawa tongkat, bekerja bawa tongkat, kan gitu. Bayangkan. Sedangkan kalau kita bicara ini HP ini Mas, bukan tongkat ya. Di dalamnya ada Al-Quran. Bisa dibawa kemana-mana. Dan semuanya tidak harus menjadi penghafal Quran kan. Kalau penghafal Quran bagus lagi. Di sini kemana-mana dia bawa Al-Quran. Kan ya lucu ya Mas, kalau kemana-mana bawa tongkat. Nanti kalau semua berjamaah di masjid bawa tongkat semua. Jadi makanya dulu kan pernah Nabi Muhammad kan mungkin bahasanya sama yang meragukan, kamu tuh kalau Raya Muhammad tuh kok mujizatnya kok nggak kelihatan istilahnya kan gitu. Soal Quran tuh nggak ada wujudnya, nggak ada kesaktiannya kayak itulah, kayak Nabi Musa dan sebagainya yang punya kayak Nabi Nuh lah misalnya, mujizatnya apa, terus nanti Nabi Adam itu. Makanya Al-Quran ini sungguh luar biasa. Dan ingat bahwa semua kitab-kitab suci itu terangkum di dalam Al-Quran. Itu ya Mas ya. Jadi intinya bahwa Al-Quran inilah yang kemudian menjadi sumber kemuliaan umatnya Rasulullah. Gitu ya Mas. Masya Allah. Pemirsa, ya itulah ya 3 pertanyaan yang sangat singkat, tapi Masya Allah jawabannya ya narasumber kita bisa menjelaskan secara detail apa itu yang harus dipersiapkan pada kita semua sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan, dan apa saja kenikmatan atau keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Baik, Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari admin nih Pak Ustadz. Oh iya. Ya, insya Allah admin juga katanya pengen ikutan. Gimana admin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Ini saya menyampaikan dari teman-teman Instagram, sosial media. Di sini kita ada pertanyaan satu aja dari Mbak Dewi. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar madrasah Aliyah. Nama saya Mbak Dewi. Di bulan Ramadan ini saya berusaha memperbaiki ibadah saya, berusaha melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, taraweh, dan hajat. Karena saya pernah dengar sholat sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya dengan sholat fardu itu sama di bulan lain, tetapi saya bingung karena saya pernah dengar ceramah bahwa sholat witir itu sebagai penutup sholat sunnah terakhir. Bagaimana jika sudah witir selesai tarawih di masjid, apakah kita harus witir lagi setelah tahajud, atau karena sudah tarawih dan itu tidak usah tahajud lagi Ustaz? Terima kasih untuk pertanyaan. Iya. Jadi pertama ini ada kisahnya. Jadi 2 sahabat terbaik Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq
dan Umar bin Khattab itu pernah satu malam itu Abu Bakar As-Siddiq selesai melaksanakan tarawih langsung melaksanakan sholat witir. Sedangkan Umar bin Khattab selesai melaksanakan tarawih pulang. Kemudian witirnya dilaksanakan di waktu sahur. Gitu. Kemudian sahabat ini yang lain bingung mau niru siapa. Ya, kemudian diajukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat Abu Bakar ini kalau sholat witir itu selesai sholat tarawih. Sedangkan Umar bin Khattab ini radhiyallahu an itu setelah di waktu sahur, mungkin melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Maka Rasulullah karena Rasulullah itu ya fatonah ya, cerdas dan juga bijaksana, maka menjawabnya kedua-duanya baik. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu khawatir kalau malamnya tidak terbangun untuk sahur, maka mengawali witirnya di akhir malam yang pertama, maksudnya malam setelah tarawih. Kalau Umar bin Khattab itu orangnya kuat, sehingga tidak khawatir kalau nanti di waktu sahur dia tidak terbangun. Maka sama-sama silahkan kalian mengikuti sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi Rasulullah bijaksana, tidak bisa mengatakan ini yang benar, ini yang salah, karena namanya sunnah ya tidak ada ininya. Jadi namanya sunnah ya sesuai dengan yang diajarkan. Maka dari prinsip itu, teknisnya kalau di dalam hadis ini dikatakan sholatul witroni fil lail. Jadi tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Gitu. Ya Mas ya, tidak ada sholat witir di dua sholat witir di satu malam. Maka teknisnya bagaimana? Jika kita melaksanakan tarawih, kemudian kita melaksanakan witir, kok kemudian kita bangun sebelum waktu sahur, kira-kira di waktu sahur itu kita punya waktu untuk melaksanakan sholat, misalnya tahajud, maka kita laksanakan tahajud. Dan di witir ini tidak dikatakan sholat penutup yang kemudian tidak boleh sholat lagi, bukan. Jadi sholat witir itu adalah ya sholat penutup di akhir yang ketika malam itu dia melaksanakan sholat. Jadi witir itu melaksanakan penutupnya sholat tarawih. Kalau dia mau tahajud ya berarti sholat tahajud lagi boleh, tapi kemudian dia tidak melakukan witir. Jadi kalau makanya di hadis itu kan dikatakan begitu, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka kalau misalnya sudah tarawih kemudian witir, terus menjelang sahur mau tahajud saja tanpa witir. Gitu nggih, Mbak Sinten? Mbak Dewi. Monggo. Baik. Ya, Pak Ustadz, ini kita sudah di penghujung acara. Ya, apa ada lagi yang ingin disampaikan atau sedikit kata-kata untuk menyemangati atau memotivasi para jamaah di luar sana? Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia, sekali lagi mari kita persiapkan yang terbaik untuk Ramadan yang akan kita jemput. Pertama, kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Yang kedua, persiapan tadi yang sudah kita sampaikan bersama, persiapan ruhiyah, persiapan amaliyah, persiapan ilmunya, persiapan maliyahnya, dan persiapan fisiknya, jasadiahnya kita persiapkan sebaik mungkin. Dengan tetap berharap mohon kepada Allah kita terjaga nanti sampai Ramadan selesai dan seterusnya. Amin. Kemudian yang ketiga, mari kita mulai saling menyemangati, ya,
saling menyemangati, maka mulai saat ini kita bersama-sama ya lewat grup apa sajalah yang kita miliki, mau grup di pekerjaan, di lingkungan, grup masjid dan sebagainya, kita saling share gitu ya, saling berbagi. Ayo kita ada persiapan Ramadan yuk. Karena apa? Istimewanya kalau kita bersama-sama ini akan memberikan apa ya, semangat kepada kita bahwa kita untuk meraih ridhonya Allah, rahmatnya Allah itu tidak sendirian gitu. Karena kuncinya surga itu ya rahmatullah. Dan yang terakhir, mari kita sekali lagi fokus ya, fokus mulai hari ini supaya kita merisenkan dunia. Nah, jadi jangan golek duit, terus jangan cari uang melulu, kerja yang dikejar, harta yang ya, sesekali kita persiapan Ramadan ini betul-betul dunia itu kita ceraikan. Nah, itu istilahnya dunia kita talak. Kamu enggak usah ganggu saya, ini mau ketemu Ramadan nih. Gitu. Harus begitu, karena kapan lagi kan gitu. Karena 11 bulan itu kita sudah berjuang untuk dunia kan gitu. Mencari dunia, ibadah kadang terbengkalai, kadang jamaahnya terlambat dan sebagainya. Urusan ini itu dan sebagainya. Makanya ya tolonglah yang Ramadan ini, yang 1 bulan ini, maka kita fokus, betul-betul fokus, kita bersabar dengan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan bekal sebulan Ramadan nanti, 11 bulan yang akan datang ini akan ada asarnya gitu ya, efek Ramadannya masih membekas sampai Ramadan yang akan datang. Itu targetnya. Saya kira itu, dan dari saya pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ada yang keliru, ada yang salah. Intinya mari kita bersama-sama menyambut Ramadan ini dengan ceria, dengan happy, dengan senang, dengan semangat gitu Mas. Monggo. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Wejangannya nasihat, pesan moral untuk kita para orang-orang di luar sana yang belum tahu dan sudah tahu ya. Semoga pesan moral ini, nasihat ini bisa menjadi hal untuk kita bisa menjadikan bulan Ramadan penuh makna, menjadikan bulan Ramadan itu kita bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Ya, kita tutup bincang singkat pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.